ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم may yaqum lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Manutawi sapane wong yakum iku jungkung ibadah. Orang mau ngadeg-ngadeg tok walaupun dari kata qama yaqumu qiyaman wa iqamatan nggih. Tapi di sini artinya jungkung ibadah. Lailatul Qadri ing dalem malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri ing dalem Lailatul Qadar imanan krana iman. Imanan krana iman wahtisaban lan krana golek ganjaran. Ganjaran saking Gusti Allah tentune. Ghufira mongko den ngapura. Lahu kedue man sing di ngapura apa ma apa dosa utawa barang. Ma apa barang taqaddama kang wis kliwat apa ma min dzambihi saking dosane man. Min dzambihi saking dosane man. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari memberikan kita satu hadis yang lain yang masih kaitannya dengan keimanan. Jadi orang itu seharusnya normalnya di waktu-waktu yang mulia seperti Ramadan ini ya, yang mana kita semuanya sudah tahu sufidati syayatin, setan-setan dibelenggu, lalu kemudian wafutihat abwabul jannah, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, maka sebenarnya potensi kita untuk menjadi ahli surga itu lebih besar di saat-saat seperti ini ya, lebih besar, malah dikasih Allah sebulan full, gak hanya sehari 2 hari. Udah gitu masih dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sebuah untuk nos ya, nos kalau ibarat bin bus niku piye? Itu yaitu yang namanya Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar ini membuat iri para nabi, khususnya Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa di dalam kitabnya Imam Haddad kalau enggak salah Naswaihud Diniyah itu disebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahwasanya ada umat yang akan mendapatkan malam yang sungguh mulia yang dinamakan dengan nama Lailatul Qadar, Nabi Musa minta, ya Allah jadikanlah umat itu dan Lailatul Qadar untuk kami dan untuk saya. Kata Allah, oh tidak, itu bukan buat kamu, umurmu dawa-dawa ora masalah ngono iku. Yang jadi masalah itu umat sing umure cekak-cekak ya. Seperti kita ya 60 itu cekak untuk hitungane. Karena orang-orang dulu ribuan tahun kayak gendruwo Mas. Ora mati-mati maksudnya. Maka kita butuh untuk menyaingi orang-orang terdahulu dengan luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya Ramadan itu bonus yang luar biasa dari Allah agar kita itu bisa menyaingi ibadahnya orang-orang dulu. Orang dulu tuh legend bloko. Legend awake onder delay itu settingan raksasa. Settingan yang wah rak trimo aja pikir jumbo anune lho ya. Otomatis jumbo kalau masalah itu. Masalah kekuatan dari segi fisik, skill dan apapun itu mereka di atas rata-rata. Maka jangan heran kalau ada orang yang mu'ammarin seperti orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai hari kiamat. Seperti Nabi Khidir alaihi salam. Itu onderdilnya tidak sama dengan onderdil kita. Di dalam sebuah riwayat di dalam kitab Israiliyat ya, cerita-cerita Israiliyat. Itu ada suatu saat di sebuah lembah di Madinah. Nah, di Madinah itu kan terkenal dengan lembahnya, wadi, lembah. Jadi ketika musim panas ya ora ana banyune, tapi nek ketika musim hujan, sekali hujan langsung dadi kaya kali. Suatu saat kalau nggak salah entah ini sahabat Ibnu Abbas atau anak saya lupa. Tapi ada ceritanya gini, suatu saat ada sahabat jalan-jalan di sekitar lembah. Dia ini
sahabat yang sering nderekake Kanjeng Nabi. Maka kemungkinannya dua, kalau enggak Anas siapa? Ibnu Abbas. Lalu kemudian ketika dia jalan, Kanjeng Nabi sudah istirahat di tempatnya, ya di dekat-dekat lembah tersebut. Kemudian sahabat ini mendengar suara orang berdoa. Berdoa, ya Allah, Allahumma, 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 Allahumma. Dideketin, Masya Allah, bentukannya kayak raksasa bloko. Wong kok dhuwure puluhan meter, ratusan meter, wong iku karo wit kelapa dhuwur iku 3 kali lipat. Ketika dia melihat tuh drodok deh. Iki wong apa setan? Kalau setan kok berdoa gitu ya. Kalau jin kok berdoa. Langsung raksasa ini nengok, bocil, ngapain kamu di sini? Hei bocil, kamu bisa lihat saya gitu. Hei bocil, kamu bisa lihat saya? Iya. Oh, kamu bisa lihat. Kamu siapa? Nanti dulu, saya mau nanya, jenengan siapa gitu. Jenengan siapa? Apakah Anda dari bangsa jin? Apa bangsa setan gitu? Dongo Allahumma kok bangsa jin gitu. Dongo Allahumma kok bangsa jin. Ndak, saya ini adalah manusia. Kaget. Sahabat manusia kok awakane gedene ngono. Oh, sekarang manusia sekecil itu ya sekarang ya. Malah sing dongo muni ngono. Oh, manusia sekecil itu ya sekarang. Kamu siapa? Saya adalah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, oh berarti Muhammad itu saudaraku. Aku ini Ilyas, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bayangno, onderdile gedene kaya apa. Sampai sahabat yang sehebat itu saja drodok. Untung sahabat ya, kalau dodot mati. Soalnya dikejar kalau Nabi Ilyas tidak ayo sisan lapore pantai ngono. Mohon. Singkat cerita kemudian sahabat tersebut matur sama Rasulullah, ya Rasulullah di sana ada raksasa, ada raksasa. Beneran ada raksasa. Ngapain dia tugasnya? Oh dia tadi berdoa menyampaikan salam. Katanya dia Nabi Ilyas. Ya wes, aku terono. Dikon ngeterke ketemu Nabi Ilyas. Entah bagaimana ceritanya antara kedua orang ini, yang satu terlalu besar, yang satu bayangannya kita terlalu kecil. Tapi yang dilihat Sayyidina Anas itu dua-duanya pas ngono loh, saka kaduan. Oke, dipeseni sama Kanjeng Nabi, wes kamu sampai sini gak usah ikut-ikut. Ini obrolan para nabi, kamu bukan nabi khusus. Betul, aja melu-melu, stres kenggo. Dua orang ngobrol sampai pada akhirnya kita nggak bisa membayangkan bagaimana ceritanya, nggih. Pada akhirnya beliau yang sahabat itu melihat Nabi Ilyas terbang ke atas. Nah, Nabi Ilyas terbang ke atas. Tapi di saat itu ya. Di saat itu ketika Nabi Ilyas sama Kanjeng Nabi ngobrol, itu Nabi Ilyas terdengar ngendikan sama Kanjeng Nabi, wahai saudaraku, saat saya itu dalam setahun dikasih Allah Subhanahu wa taala boleh istirahat sekali untuk makan dan minum. Istirahat sekali untuk makan dan minum. Selebihnya saya puasa. Lah ini saat ini jatah saya makan ini. Jatah saya makan. Ini saya menunggu saat-saat apa? Turunnya makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sing sahabat cilik iki mau ya pengen mlebu untuk makanan enak iki inu-inuan. Makanya makan Nabi aja melu-melu. Iki obrolane Nabi, iki lingkupe Nabi. Terus Kanjeng Nabi nanya, terus makanannya dari mana? Ma'idatan minas sama, turun dari langit. Wong loro telap-telep sing sahabat delongok apa kadoan. Terus setelah singkat cerita Nabi Ilyas pergi, kemudian Kanjeng Nabi memberikan keterangan, kowe iku mau nek melu mangan malah ketut mati karena itu makanan swarga dan kamu belum berhak untuk masuk surga. Wong durung mati kok mangan makanan swarga ya malah mati gitu loh. Makanya mending seperti itu. Lah bayangkan setahun muput Nabi Ilyas boten dahar, enggak makan, enggak minum, dikasih kesempatan istirahat hanya setahun sekali. Nah itu beliau karena memang onderdilnya secara akal awake nggih isinya kekuatannya beda jauh dengan kita. Kita gak usah poso akeh mengeluh kok ya. Gak usah poso akeh mengeluh, ngeleh, statusnya ngeleh, ngopi lur. Ini kaum yang lemah yang gak bisa jauh dari ngopi lur ya Gusti.
Makanya kita umat-umat yang jauh secara fisik, secara kekuatan itu jauh daripada umat-umat terdahulu, Allah kasih kita yang namanya bulan Ramadan. Kemudian dikasih nosnya lagi namanya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, 83 tahun lebih 10 bulan kurang lebihnya sing menangi Lailatul Qadar. Maka Kanjeng Nabi untuk mendorong para sahabat, mendorong umat ini ya, ini bukan spesifik Lailatul Qadar. Jangan dipahami, wah berarti kita harus cari Lailatul Qadar, selain Lailatul Qadar nggak usah ibadah, nggak apa-apa. Bukan gitu. Ini mendorong kita, kamu sudah baik ibadahnya, kalian sudah terawehan, kalian sudah puasa dengan benar, maka ini salah satu ganjaran. Man yakum Lailatul Qadar. Barang siapa yang menghidupkan malam daripada malam Al-Qadar, karena iman dengan Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosanya yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bukan berarti kita cari Lailatul Qadar tok, enggak usah peduli dengan malam-malam lain. Enggak seperti itu. Ini adalah sebuah jaizah, reward dari Allah Subhanahu wa taala. Wong sing nemen-nemen ibadah dari awal Ramadan ila akhir Ramadan pasti entuk sing jenenge napa? Lailatul Qadar. Nek wong sing nyegat-nyegat tok, iya sing dicegat bener. Lah sing dicegat preman, lah sing dicegat napa malaikat Israel misale, malah ketut nyawone ra entuk Lailatul Qadar, ra entuk Ramadan. Makanya kita jangan pakai kaum menjadi orang yang seneng nyegat-nyegat Lailatul Qadar ya. Jangan sampai cari-cari seperti itu. Wes anggere dilakoni ae dari awal sampai akhir. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lalu kemudian yang perlu kita maknani, yang diampuni itu dosa yang bagaimana? Di sini di dalam syarahnya disebutkan ghairal huquq al-adamiyah, yaitu selain daripada dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia. Intinya kamu punya dosa sama Allah di malam Lailatul Qadar, kok delalah ngepasi Lailatul Qadar kamu ngibadah. Sesedikit apapun itu, kalau memang kamu ikhlas lillahi ta'ala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, semua dosamu diampuni. Allah itu Maha Pemurah. Tapi nek manusa tidak, masih tunggu dulu. Dibayar apa tidak, disauri apa ora, dibales napa boten. Kemudian di sini disebutkan li'annal ijma'a qaimun ala annaha la tasqutu illa biridhahum. Karena menurut kesepakatan para ulama, semua dosa-dosa kita yang berkaitan dengan orang lain itu tidak akan hancur, tidak akan lebur kecuali mereka ridho dan memaafkan. Kecuali mereka ridho dan memaafkan. Makanya sebenarnya saya sendiri itu lebih cocok nek halal bihalal iku didokok sadurunge Ramadan. Loh iya kan? Kita mau tawajuh ilallah. Kita mau ke Allah Subhanahu wa taala nih di bulan Ramadan ya. Tapi kok karo urusan karo wong liya kok ije ana, bayangke Gusti Allah ijek gelem nampa apa ora? Ya nek kowe urusan mbek aku sih oke-oke ae ora masalah kata Allah. Tapi urusanmu sih mbek kowe urusanmu dhewe ya. Kan ngono kaya. Masih yo untuk Lailatul Qadar. Cara saya ya. Makanya kalau Anda melihat story-story ada orang bikin kemarin di bulan Sya'ban, khususnya nisfu Sya'ban, bikin story minta maaf, itu wis bener, itu bener. Karena kita kalau bisa masuk Ramadan niku sudah nggak ada urusan sama orang lain. Maka salafus soleh itu kalau kita telisik dari pelajaran-pelajaran sirah atau kehidupan mereka semuanya menuntaskan urusan duniawi mereka sebelum masuk bulan Ramadan. Kudune Sya'ban clear. Kan saya kan kualek ya. Nek durung Ramadan durung clear. Santai jek ana halal bihalal besok aja njaluk ngapurane. Kan ngono. Makanya hati-hati. Kalau saya pribadi lebih cocok nyuwun ngapurane sakderenge napa? Ramadan. Paling tepatnya biasanya bulan Sya'ban. Makanya itu tapi wis dadi apa ya? Adat nggih sudah menjadi adat. Apakah halal bihalal boleh dipindah ya karepmu mau pindah-pindahan dhewe perkara bid'ah wae kok ora masalah to. Ya mbok lakoni ya ora ya Allah. Mau istilahnya halal bihalal kek, mau istilahnya istihlal ya atau minta ridho monggo. Tapi perlu direnungi kata-kata saya. Artinya jangan sampai kita masuk Ramadan itu masih punya urusan dengan orang lain. Benar enggak logika saya?
Mosok mlebu Ramadan disegurah ganjaran sakmono akeh. Gusti Allah, yo kowe tak tampa tak ngapura, tapi urusanmu mbek kae, urusanmu dhewe aku ora melu-melu. Piye? Kurang ora? Kurang mboten. Nah, kurang. Kalau bisa sebelum Ramadan clear, sebelum Ramadan clear. Tapi kita sudah dibikinkan dengan acara halal bihalal, yo ora ono eleke, ora ono eleke. Cuman masalah takdim wa takhir. Cara menyampaikan maaf, nah itu menurut saya lebih baik di sebelumnya. Makanya minimal kalau Anda tidak bisa dengan silaturahim kepada saudara-saudara karo wong tuamu, khususnya si mati-mati si kepenak wong tuane langsung di nyuwun pangestune. Iku wis makna mesti di sekar ketika arep masuk Ramadan. Nah, iku bener iku. Karena selama setahun kakean ngirim laporan sing maksiat, matur Pak nyuwun ngapunten niki jeng-jeng wis ajeng Ramadan nggih, jenengan pangestoni dados bocah sing saleh. Pokoke kula niki nyuwun ngapunten. Akhirnya Ramadan menjadi orang yang saleh. Ngono. Nah, join kono ya. Nanti kita punya adat pokoknya sakderenge Ramadan karo wong tuwa lah minimal punya tradisi nyuwun maaf nyuwun pangestu. Ya ngono. Saya sendiri yo pengennya seperti itu, tapi yo rasane nek dilakoni yo angel. Wah, kowe urung halal bihalal, urung wayahe gitu. Tapi logika saya masuk nggih. Logika saya masuk. Bon. Kemudian di sini ada satu lagi ad-dalalah ala ja'lil a'mali imanan. Di sini juga menunjukkan bahwasanya Kanjeng Nabi menjadikan qiyamul lail sebagai bagian daripada keimanan. Kalau Anda tanya apakah orang melakukan amal soleh itu berarti mukmin? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kode kalau dia orang iman benar. Nah, makanya kalau sampai dikatakan orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan itu termasuk bagian dari keimanan, tidak salah. Anane mau ndek salat soalnya insya Allah termasuk wong sing beriman. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Al haditsus sabi' wal ishrun. Wa anhu lan tegese saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala intadaba. Ini sampean intadaba napa iktadaba? Angge hamzah. Ana sing non, ana sing hamzah mboten? Iku gini Iqbal hamzah. Non. Oh, tak kira montak mantuk. Dasar. Intadaba ay ajaba. Jawab. Utawa ngabulake ngoten gini. Intadaba itu maknanya ada ajaba, jawab, ada yang satu takafala, nanggung. Tapi yang di sini yang paling dekat intadaba, nanggung. Allah sinten Gusti Allah Azza wa Jal. Nanggung marang sapa liman kana wong, kedue wong kharaja kang metu sapa man fisabilihi ing dalem dalane Gusti Allah. La yukhriju orang ngetokake hu ing man. La yukhriju orang ngetokake hu ing man illa imanun, kejaba apa iman. Dadi nek takon fa'ila yukhrijun di imanun, kejaba apa iman bi kelawan ingsun Gusti Allah wa tasdiqun lan benerake. Wa tasdiqun lan benerake birusuli kelawan pira-pira utusan ingsun Allah. Tanggungane Gusti Allah niku napa? An urji'a ing yen to balekake sinten ingsun. An urji'a ing yen to balekake sapa ingsun hu ing man bima kelawan barang. Bima kelawan barang nala kang merkoleh sapa man ing ma nala kang merkoleh sapa man ing ma bayane min ajrin, bayane saking ganjaran au ghanimaten utawa rampasan perang au udkhilahu utawa yen to nglebokake sapa ingsun au udkhilahu utawa yen to nglebokake sapa ingsun al jannata
hu ing man nggih, hu ing man al jannata ing swarga. Al jannata ing swarga walaula an asyqa. Lan lamun yen to ora ngabot-ngabotake sapa ingsun. Kanjeng Nabi niki. Awalaula an asyqa lan lamun yen to ora ngabot-ngabotake, berat-beratake sapa ingsun. Lamun ora yen to berat-beratake sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun maqa'atu ora lungguh sapa ingsun maqa'atu ora lungguh sapa ingsun khalfa sariyatin ing burine tentara utawa pasukan wala waditu lan yakti kepengin tenan sapa ingsun seneng yo iso wala waditu lan yakti kepengin utawa seneng sapa ingsun ani ing sak temene ingsun Kanjeng Nabi uqtalu iku den pateni sapa ingsun fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah summa uhya bina'il majhul summa uhya nuli keri-keri den napa uripake sapa ingsun summa uqtalu nuli keri-keri den pateni sapa ingsun summa uhya nuli keri-keri den uripake sapa ingsun summa uqtalu padha artine lalu kemudian ini hadis tentang masalah fadilahnya jihad. Kita harus ketahui pelajaran yang paling penting. Kita tahu bahwasanya salah satu afdalul a'mal itu adalah jihad fisabilillah. Tapi Imam Bukhari tidak menaruh hadis jihad ini di awal-awal. Kenapa? Takutnya nanti pemahaman orang-orang yang baca Sahih Bukhari, takutnya jihad itu langsung dipraktekno akhirnya mati konyol kan gitu. Maka kita tidak boleh jihad fisabilillah sembarangan. Jihad fisabilillah itu kriterianya sangat-sangat banyak dan sangat detail dan jelimet. Ya. Makanya kalau ada orang saat ini ya cah pondok Al-Fatah lagi seneng ngono maca kita hadis iki tentang jihad fisabilillah. Saya mau ke Palestina. Ngapain ke Palestina? Ngebom Israel. Loh, ini Palestina tanding Israel. Bener genten pertanyaannya. Nah, ini konyol. Karena kalau kita menilik, walaupun terlepas dari agama saudara-saudara kita yang ada di Palestina sesama muslim, tapi sebenarnya itu ada unsur politisnya. Ada unsur politisnya. Lapo awak dhewe ikut-ikutan ribut ngurusi urusan politiknya wong. Kalaupun kita mati, itu bukan mati karena din, bukan mati karena agama, tapi mati karena politik. Awak dhewe bukan siapa-siapa kok di pateni konyol hanya gara-gara wong-wong Israel. Benar, ada unsur politisnya. Terlepas dari kebenaran fakta bahwasanya saudara-saudara kita yang muslimin di sana tersiksa. Nah, intinya kewajiban jihad itu nggak gampang diberikan gitu loh. Agama Islam itu juga memberikan kriterianya masing-masing. Kalau belum syaratnya yo belum. Makanya kalau Anda dengar yang namanya hari santri tanggal 22 Oktober. Itu kan karena tercetusnya apa? Resolusi jihad. Bahasanya aja resolusi. Berarti sak durunge nglawan londo iku dibasul masail no dhisik. Iki nglawan londo termasuk jihad fisabilillah apa ora? Sampai pada akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan tentang resolusi jihad. Iku diteliti apakah saat ini bayangannya kita di zaman Mbah Hasyim ya. Apakah saat ini kalau kita melawan Belanda termasuk jihad fisabilillah? Kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana, ya enggak? Diikhtiari dan dilihat betul bagaimana Islam memandang perlawanan masyarakat Indonesia saat itu kepada Belanda. Dan akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari menegaskan ini termasuk jihad fisabilillah. Semua yang meninggal untuk melawan Belanda saat itu adalah orang yang mati syahid fisabilillah. Lah saiki resolusi jihad mbok turunke, mbok nggo saiki kanggo nglawan
londo-londo sing ngene Bali ya, sing lagi udah-udah ngono iku. Nah, ini bukan resolusi jihad namanya. Itu namanya memaksakan orang untuk berjihad, tapi jihadnya jihad yang salah, pakai bom, bunuh diri. Iya nek pas kena, nek ora pas kena mati dhewe. Kan ono sing konyol ngono iku. Dia pasang bom bunuh diri, barbarane detikane wis meledak duluan sebelum pada tempatnya. Kan konyol kan? Makanya gak gampang. Bayangkan resolusi jihad. Betapa beratnya Mbah Hasyim Asy'ari dan para ulama saat itu merumuskan piye carane iki bener-bener sesuai syariatullah, sesuai dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada tercetus yang namanya resolusi jihad. Jadi itu bukan hanya sekedar cerita, tapi memang betul-betul diikhtiari, dibahsul masail no, sampai pada akhirnya keluar statement tentang resolusi jihad. Sing mati ngelawan londo saat iku berarti syahid fisabilillah. Iki berat, stepnya banyak. Nah makanya kita dibahas tentang hadis-hadis tentang jihad ini enggak di awal-awal karena syaratnya apa? Banyak. Nah di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngendikan, bercerita, intadaballahu azza wa jalla liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli. Allah Subhanahu wa taala itu ngendikan bahwasanya Allah akan menanggung semua orang yang keluar untuk berjihad fi sabilillah, yang mana dia niatnya apa? Dia melakukan jihad itu landasannya apa? Landasannya karena iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Jadi kita kalau jihad fisabilillah, naudzubillah, enggak usah sampai semono ya. Kalau saya pengen damai-damai saja. Nek pengen jihad fisabilillah donga muga-muga umurmu dawa, ketemu karo Nabi Isa, karo Imam Mahdi lah iku jihad yang paling bener. Nek saiki aku wis lah pokoknya ojo jihad-jihadan. Kata beliau, orang yang jihad fisabilillah landasannya iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Karena gini, orang kalau jihad, kalau dikatakan jihad, mindsetnya itu perang melawan orang kafir. Wong ngelawan orang kafir, iku sing dieling emosine apa Gusti Allah wis aku takon ae. Nah, makanya joane nek gene wong nek wong perang temenan, nek usah perang karo wong kafir lagi tukaran karo kancane jihad, cuk. Iku bukan apa? Bukan iman. Makanya jangan samakan jihadnya para sahabat dengan jihadnya orang sekarang tuh beda. Para sahabat itu dikawal betul sama Kanjeng Nabi. Kowe iman ta ora karo Gusti Allah? Kowe melu jihad iku krana lillahi taala apa krana lil ghanimah? Makanya sampai ono cerita-cerita bahwasanya ada orang para sahabat melihat temannya mati di dalam peperangan, lalu mereka mengatakan Masya Allah si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Lalu apa kata Rasulullah? Ndak, huwa finnar, dia ada di neraka. Kok bisa ya Rasulullah? Bukaan baju ning jero iku ana baju bol warna merah. Loh, jadi dia ikut perangnya karena berharap bisa mendapatkan ghanimah. Jadi ini jihad itu urusannya tuh berat, bro. Wong perang lirak emosi ku kepiye ta jajal bayangno to. Ana wong perang pengen mateni wong kafir ora emosi jajal e. Wong karo kancane kudu gepuk-gepukan kok. Emosine mendarah daging, ngasih metu kok pondok ya eling. Iki antarane Wafik karo Moci delok iki nggo. Kayak kucing karo tikus ya. Ana wong tukaran, kok iso niat fisabilillah iku masuk akal apa ora cara sampean? Karena jihad ini ibadah. Dalam agama dianggap ibadah. Li kok ijek mikir aku ki perang lillahi taala. Iya aku perang karena bela agamane Gusti Allah. Angil. Nek mati sih, nek menang sih rada-rada. Alhamdulillah menang. Saya pahlawan iso apa bangga-bangga ngono. Tapi nek mati konyol, Bro. Konyol sak soleh-soleh nek encen niate ora lillahi taala konyol. Makanya saya bilang jihad ini nanti urusannya karo ati. Wangel wong perang musuh karo wong kafir kudune emosi kok iso lillahi taala iku kepiye jajal? Masuk ta ora? Ora iso. Wong adip ae lagi dibukakno bokonge sing wong wedok sing ayu sithik wis ora eling Gusti Allah kok ora. Iya kan. Encen ngono ra Dip. Ngene.
Iku lagi ngerti bokonge wong wedok. Lah apa meneh perang sing melawan orang kafir, gimana nggak pakai emosi? Ya Allah, saya perang lillahi ta'ala, ya Allah, ting, mati toh. Logikanya seperti itu kan. Makanya para sahabat itu hebat banget. Keren saya akui. Jihad, perang melawan orang kafir, nggak pakai emosi, tapi pakainya imanun billah wa tasdiqun bi rasulillah. Abot niku. Abot iku wis padha kaya makom ihsan. Anta budallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Wabet. Awak dhewe salat ing nglamun kok. Awak dhewe salat nek iso nek ora di live watake yo jungklah-jungklit kok. Loh iya kan? Itu Anda sholat pelan-pelan seperti itu karena ditonton saya sama walimu kan ngono. Nah, itu lagi sholat loh, apalagi jihad. Nah, apalagi jihad. Urusannya nek orang menang kalah terus mati loh masalahnya. Nek mati finar ya biasa. Sekonyong-konyong gitu. Nyawanya dibayar murah. Maka kata beliau, Allah Subhanahu wa taala akan menanggung orang yang keluar fisabilillah, ikut jihad fisabilillah dengan niat apa? Iman, berlandaskan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Jaminannya Allah apa? An urji'ahu bimana lamin ajrin. Aku kembalikan dia dalam keadaan selamat, atau au ghanimatin, saya janjikan dia rampasan perang. Au udkhilahul jannah, sak sobek-sobek kalau mati saya masukkan dia ke surga. Tapi ingat, jihadnya bukan pakai emosi, pakainya imanun billah wa tasdiqun bi rasulillah. Angel apa gampang? Angel, mau lagi sholat ya angel kok ya. Iki kurang pirang rakaat ayo tarawih rak bar-bar ya. Ngetang-ngeti jam ae ngono. Ayo salat wis ngetang-ngeti jam. Tenang ae salat tarawih ku sunah, ora salat ora apa-apa, paling takziran kan ngono. Lalu kata beliau Lalu kata beliau, Kanjeng Nabi untuk menyemangati para sahabatnya, walaula an asyqa ala ummati. Seandainya kalau saya tidak memberatkan umatku, seandainya saya nggak memberatkan umatku, saya pengen tidak duduk sendiri hanya melihat orang-orang pasukan berperang di depan saya. Saya pengen yang paling depan. Lawaditu anni uqtalu fisabilillah. Saya berharap kalau bisa saya mati fisabilillah. Kemudian kalau punya kesempatan tsumma uhya, kalau dihidupkan lagi, saya siap perang lagi, mati lagi. Dihidupkan lagi, mati lagi. Ini mengingat Kanjeng Nabi dawuh seperti ini bukan hanya hayalan, tapi memang karena betapa besarnya pahala orang yang mati jihad fisabilillah dengan catatan bukan pakai emosi, pakainya imanun billah wa tasdiqun bi rasulillah. Angel niki, angel. Terus kemudian di sini ada beberapa faedah, ya. Nah, di sini ada beberapa faedah. Kalau tadi dikatakan bahwasanya Kanjeng Nabi kepengen mati fisabilillah, itu bukan berarti mengajarkan kita untuk ayo kapan kita bertemu orang kafir untuk musuhan, boten seperti itu. Itu karena saking besarnya pahalanya orang yang mati jihad fisabilillah, sehingga seakan-akan beliau dekne yo enak pol wong sing mati syahid. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu, saya pernah cerita di mana ya? Di Masjid Agung nggih. Sayyidina Umar bin Khattab itu berdoanya gini, ya Allah matikan saya di Madinah dalam keadaan syahid. Bukan syahid perapatan, boh iku ije urip ya. Boten sing niki. Waduh repot. Ayar tahu bi abihi. Nggih. Jadi orang yang apa sampai ini. Kata Sayyidina Umar berdoa, ya Allah matikan saya dalam keadaan mati syahid tapi di dalam kota Madinah. Logikanya orang-orang saat itu mikir loh piye, mau di Madinah itu sudah negara Islam, gak ada perang, kok iso mati syahid? Ditanyakan sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jenengan doa kok aneh. Madinah itu sudah jenengan kuasai, jenengan khalifahnya. Kok pengen mati syahid gini jero kota Madinah? Apakah Anda berharap kota Madinah hiruk pikuk lagi, banyak peperangan? Enggak, saya enggak seperti itu. Kan saya hanya doa, kata beliau. Dan delalah Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Beliau sholat subuh di Hunus sama seorang
Majusi. Ketika beliau di Hunus, yang beliau tanyakan pertama, siapa yang berusaha memburu saya? Apa agamanya? Apakah dia pernah sujud kepada Allah? Apakah wajahnya pernah sujud kepada Allah? Orang-orang jawab, tidak ya Khalifah, tidak ya Amirul Mukminin. Tapi yang membunuh jenengan, yang berusaha membunuh jenengan adalah seorang Majusi yang enggak pernah sujud kepada Allah. Di saat itu, bayangno nek sampeyan wis adu kurang ngaji harus kafir cek pateni Saudara. Pateni ngono sing metu. Apa yang kata Sayyidina Umar? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena nanti kalau yang membunuh itu tadi adalah orang yang pernah sujud kepada Allah, di akhirat nanti saya gak punya hak untuk mengadili dia. Tapi alhamdulillah Allah jadikan orang yang mau membunuh saya adalah orang yang gak pernah sujud sama Allah. Maka saya berhak mengadili dia nanti di akhirat. Oh luar biasa. Oh no deh. Jihad bisa bilang takbir. Allah. Jadi gitu ya. Ojo gampang-gampang muni jihad wis sapi lillah. Syaratnya berat. Wong awak dhewe salat nggih dereng kena, poso nggih dereng kena. Lagi poso setengah dina wae wis ora magrib ya. Nek di paido turu wae nggo hadis nopo sok ibadah. Wes iki. Aneh-aneh ya. Bon. Lanjut dua hadis yang sama ya. Wa anhu lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Man qama Ramadhana. Ndek mau man yakum. Man utawi sapane wong qama iku jungkong ibadah sapa man. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wis padha lah artine. Wis padha. Dan ini sama. Kalau tadi dikhususkan Lailatul Qadar ya, kalau tadi khusus Lailatul Qadar ini agak luas lagi. Kenapa tartibnya seperti itu ya? Mungkin yang menjadi pertanyaan, kok Lailatul Qadar sing disebutkan sama Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari, bukan Ramadannya dulu. Karena mungkin uang itu kalau ada perlombaan yang dilihat tuh biasanya hadiahnya dulu. Iya, hadiah piro? 50.000 eleh ralah. Eleh ora lah. Tapi kalau hadiahnya swarga, widodari, misalnya widodari sing ora nganggo pakaian sing tipis-tipis misalnya. Ya sing ketok mentul-mentul. Nah, maka reward itu makanya nok ndi-ndi sampai ndelok wong gawe perlombaan itu mesti yang disebut total hadiah sekian puluh juta ya. Walaupun pembagiannya itu ya ora rata ya. Pembagiannya ora rata. Mungkin seperti itu maksudnya Imam Bukhari. Kita dikasih iming-iming ini loh. Di dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Apa kamu gak mau? Gitu. Nek sobek-sobek ora untuk Lailatul Qadar. Minimal Ramadana imanan wasihtisaba. Ini bulan suci Ramadan diusahakan. Walaupun enggak maksimal full diusahakan sebanyak-banyaknya dari 29 hari atau 30 hari minimal ojo ngasih godang. Nek godang ojo ngasih 30 dino godang ngono lho maksudnya ya. Kenemenan ya, kenemenan. Wong wayah Gusti Allah napa obral sel-sel murah ya. Apa jenenge jual murah ya, tebus murah. Tebus murah pahala wajib ditikelno 70, pahala sunnah jadi pahala wajib. Kok ijek ora gelem ngibadah kenemenan. Wa qala man shoma ramadhana. Kalau tadi qoma itu berarti junggong ibadah. Kayak ini kabotan wis ngene ae. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wis sing poso wae sing tenanan. Ngono ae gampangane ngono ya. Ora iso ngibadah turu tok lah sing penting poso. Kok ngasih poso ora nuwemen anjen. Lu pahalanya jelas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosamu di sepura Gusti Allah kabeh hanya karena poso, ora traweh misale, ora tahajud misale. Lho iya kan gitu loh. Iki sobek-sobeke poso tok. Misale ana wong kena stroke ngene, kuwate poso ora kuat napa ngibadah. Mosok sampean pengen padha wong stroke genten ngono ra genten pikirane ya. Maka
poso sing tenanan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih dosamu di ngapura kalih Gusti Allah. Makanya tartibnya itu tadi. Yang tadi pertama dikasih pengumuman grand apa? Door prize ya, Lailatul Qadar door prize-nya. Kalau nggak bisa nggak dapat jangan kecewa. Ada man qoma Ramadhana, ngibadah, qiyamul lail, nggak harus tahajud, nggak harus taraweh, darusan Quran, khatam sebulan ini bisa 2 kali, wis insyaallah minas sholihin. Masya Allah, ini insya Allah turah-turah lah ya. Tapi ojo terlalu pede, wingi tak kandhani, ojo terlalu pede dengan iman Anda gitu ya. Nek sing paling parah ini yang terakhir, man soma Ramadhana, sing poso tok wis ora pati ngibadah tetep ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wenake agama Masya Allah, nikmat banget. Al haditsu tsalasun wa anhu aidan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna dina yusrun wallahu a'lamu bis-shawab. Taqabbalallahu minna wa minkum.